Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aulia Castia dengan NIM A1M222040, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 kalimat hasil terjemahan saya dari dua video yang telah diberikan oleh Ibu dosen sebagai tugas final. Nah, untuk video pertama saya mengambil 5 kalimat, yaitu video tentang wawancara antara penyanyi terkenal bernama Adele dengan seorang interviewer bernama Oprah Winfrey. Nah, untuk kalimat pertama yang saya ambil yaitu saya ambil dari pertanyaan si pewawancara. So, do you call this a divorce album? Terjemahan word to wordnya, jadi apakah kamu memanggil ini sebuah perceraian album? Saya terjemahkan lagi menjadi literal, jadi apakah kamu menyebutnya sebagai album perceraian? Nah, kemudian untuk kalimat kedua, saya mengambil dari jawaban si Adele, yaitu I think I'm divorcing myself on it. Aku pikir aku menceraikan diriku saat itu. Setelah diterjemahkan menjadi literal, kupikir aku menceraikan diriku sendiri. Nah, dua kalimat ini setelah dianalisis menjadi jadi apakah kamu menyebut album kali ini sebagai album perceraian? Menurutku, aku yang menceraikan diriku sendiri dalam masalah ini. Nah, dalam kalimat ini berlaku teknik modulation dan transposition, di mana kata I think I'm divorcing myself on it. Nah, dalam bahasa Inggris, on it ini merujuk pada topik yang sedang dibicarakan, tetapi dalam bahasa Indonesia saya ubah menjadi dalam masalah ini agar lebih alami. Nah, kemudian saya juga menggunakan teknik modulation, di mana kata divorcing myself on it saya ubah menjadi menceraikan diriku sendiri dalam masalah ini. Jadi kata masalah ini saya tambahkan untuk memperjelas maksud dari konteks yang ingin saya sampaikan dari jawaban si Adele. Nah, kemudian konteks dari kalimat ini adalah si Adele ini adalah seorang penyanyi terkenal yang sedang diinterview oleh pewawancara bernama Oprah Winfrey. Nah, kemudian si Oprah ini menanyakan kepada Adele apa maksud dari lagu-lagu yang dia bawakan, apa makna dari lagu-lagu yang telah ia bawakan. Kemudian untuk kalimat ketiga, saya ambil kembali dari pertanyaan interview, yaitu why do you think is the real reason Simon came into your life? Kenapa? Apakah kamu pikir adalah itu asli alasan Simon datang ke dalam kamu hidup? Nah, ini terjemahan word to word. Kemudian saat terjemahkan literal, menurutmu apa alasan sebenarnya Simon datang dalam hidupmu? Nah, kemudian untuk kalimat keempat, saya ambil jawaban Adele atas pertanyaan ini. I think Simon probably saved my life, to be honest with you. Jadi, aku pikir Simon mungkin menyelamatkan aku hidup untuk menjadi jujur dengan kamu. Literalnya, sejujurnya, aku pikir Simon telah menyelamatkan hidupku. Nah, setelah dianalisis, dari kedua kalimat tersebut, jika digabung, akan membentuk kalimat seperti ini. Menurutmu, sebenarnya apa alasan Simon masuk dalam kehidupanmu? Kalau boleh jujur, menurutku Simon telah menyelamatkan hidupku. Nah, dari dua kalimat ini terdapat teknik modulation, transposition, reduction, dan adaptation, di mana transposition ini kata Simon came into your life. Jadi kata came into ini saya ubah menjadi masuk dalam, untuk menyesuaikan dan untuk lebih menyesuaikan dalam bahasa Indonesia supaya lebih natural. Kemudian saya gunakan teknik modulation, di mana I think Simon probably saved my life, to be honest with you. Nah, di sini saya menjadikan kata to be honest with you ini menjadi kalau boleh jujur. Kemudian di sini saya menggunakan kalau boleh, kan di literal tadi saya menggunakan sejujurnya. Nah, ketika saya terjemahkan setelah dianalisis, saya menjadi kalau boleh jujur. Nah, ini lebih natural kedengarannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya juga menggunakan teknik reduction atau pengurangan kata, di mana yang tadinya ada kata probably atau kata mungkin. Nah, di sini saya hilangkan kata probably-nya.
Kemudian saya juga menggunakan adaptation seperti yang saya jelaskan tadi. Kata to be honest with you, saya menerjemahkannya menjadi kalau boleh jujur. Nah, ini kan lebih alami dan lebih natural dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan jujur denganmu, untuk jujur denganmu. Nah, kalau kata boleh tahu ini lebih natural. Kemudian untuk konteksnya, di sini Oprah ini sedang menanyakan Adele tentang mantan suaminya yang bernama Simon, karena di sini lagu Adele ini ada hubungannya dengan si mantan suaminya ini. Nah, untuk kalimat terakhir, yaitu kalimat kelima, saya ambil dari pernyataan Adele, yaitu I'm also a very good boxer. I've got a left hook that could kill you. Aku juga sebuah sangat bagus petinju. Aku memiliki sebuah kiri kait yang dapat membunuh kamu. Literalnya, aku juga adalah petinju yang handal. Aku punya pukulan kiri yang dapat membunuhmu. Nah, setelah saya analisis, saya menerjemahkannya sebagai berikut. Aku juga seorang petinju handal. Aku punya teknik pukulan kiri yang mematikan. Nah, dari analisis saya ini, saya menggunakan teknik modulation, adaptation, reduction, dan equivalence. Nah, teknik modulation dapat dilihat dari I've got a left hook that could kill you. Di sini saya ubah menjadi teknik pukulan kiri yang mematikan, sehingga konteksnya itu lebih sesuai dengan bahasa Indonesia. Kemudian adaptation, di mana left hook itu saya gunakan menjadi pukulan kiri, karena left hook ini itu istilah yang digunakan dalam dunia tinju, dalam dunia boxer, di mana left hook ini merupakan salah satu teknik pukulan. Kemudian saya juga menggunakannya agar lebih dipahami oleh audiens yang tidak mengerti tentang dunia tinju. Kemudian saya menggunakan reduction, di mana kata that could kill you, yang tadinya terjemahan word by wordnya itu sangat panjang, setelah dianalisis saya memendekkannya menjadi yang mematikan, sehingga di sini ada kata-kata yang dikurangi. Kemudian equivalence. Nah, ini kata left hook juga menggunakan teknik equivalence, karena saya menjadikannya teknik pukulan kiri, sehingga maknanya ini lebih familiar dalam bahasa Indonesia atau lebih mudah diterima oleh para pendengar. Nah, kemudian kita beralih ke video kedua, yaitu video percakapan antara pelanggan dan penjual. Jadi si pelanggan ini ada dua orang, mereka itu salah satunya adalah orang Cina dan satunya orang Singapura. Kemudian si penjualnya ini orang India. Jadi percakapan ini terjadi di toko, di mana kedua pelanggan ini ingin membeli komputer dan melakukan conversation dengan si penjual. Nah, untuk kalimat pertama, si customer ini menanyakan how many dollar, atau bagaimana banyak dolar, atau literalnya berapa banyak dolar. Nah, kemudian si seller ini menjawab, you mean how much is it, sir? Dia mengoreksi pertanyaan si pelanggan. Kamu arti bagaimana banyak adalah itu, tuan? Nah, ini terjemahan word to wordnya. Nah, setelah diterjemahkan ke literal menjadi maksud Anda berapa harga barangnya, Pak? Nah, untuk sentence ketiga, si seller ini menambahkan, it depends on your requirement, sir. Itu tergantung dalam kamu kebutuhan, Pak, atau literalnya itu tergantung kebutuhan Anda, Pak. Nah, kemudian setelah dianalisis dari kalimat 1-3 menjadi berapa dolar. Nah, si seller menjawab, maksud Anda berapa harganya, Pak? Nah, kemudian si seller kembali menambahkan, tergantung kebutuhan Anda, Pak. Nah, dari ketiga kalimat ini, teknik yang saya gunakan adalah transposition, modulation, equivalence, dan adaptation. Nah, transposition di sini ketika kalimat how much dari kalimat you mean how much is it, sir? Nah, kata how much is it saya terjemahkan menjadi berapa harganya, sehingga lebih alami. Nah, kemudian saya juga menggunakan modulasi, di mana kata your requirement
saya ubah menjadi kebutuhan Anda. Ini juga agar lebih natural jika didengar oleh pendengar yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian saya juga menggunakan equivalence, di mana kata sir yang harusnya berarti tuan, tapi saya terjemahkan menjadi kata pak. Ini yang biasa digunakan oleh orang Indonesia ketika bercakap antara penjual dan pembeli, bukan tuan, karena itu tidak familiar dengan orang Indonesia. Nah, kemudian juga saya menggunakan adaptasi, di mana kata maksud Anda berapa harganya, Pak. Nah, ini ada kalimat ini itu bentuk adaptasi untuk mencocokkan dengan kalimat orang Indonesia, di mana ketika menanyakan sesuatu kepada orang secara formal mereka itu lebih menggunakan ungkapan yang sopan, seperti menggunakan Pak, kemudian menggunakan Anda, dan lain-lain. Nah, kemudian konteks dari kalimat ini adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu dua pelanggan ingin membeli komputer dan bertanya kepada penjual tentang harga komputer tersebut. Nah, untuk kalimat 4 dan 5, kalimat 4 itu si customer kembali bertanya, you don't know Chinese, kamu tidak tahu Cina, atau literalnya kamu tidak tahu bahasa Cina, karena si penjual ini orang India. Nah, kemudian si penjual membalas, kemudian saya ambil dari kalimat lain, si penjual ini menjelaskan kepada customer, uncle, this is market price. Paman, ini adalah pasar harga, atau Pak, ini adalah harga pasar. Nah, setelah dianalisis, untuk kalimat 4 harusnya menjadi, apa kamu tidak bisa berbahasa Cina? Nah, kemudian untuk kalimat kelima, Pak, ini sudah harga pasar. Nah, dari dua kalimat ini yang digunakan adalah teknik adaptation, modulation, dan equivalence. Jadi, kata adaptation ini yang dari kata uncle saya terjemahkan menjadi kata Pak, karena kalau uncle ini tidak umum digunakan ketika berbicara dengan orang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Kemudian modulation, karena di sini kata this is market price saya terjemahkan menjadi ini sudah harga pasar, sehingga ini di kata kalimat ini yang ini sudah harga pasar itu lebih natural dan lebih alami jika digunakan oleh orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kata equivalence, di mana market price ini saya terjemahkan menjadi harga pasar. Nah, ini harga pasar ini seperti istilah umum yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi, nah untuk konteksnya sendiri di sini, kalau kalimat keempat, si customer ini mereka kan ada yang orang Cina. Nah, ketika dia ingin bertanya kepada si seller, si customer ini bertanya, kamu tidak bisa bahasa Cina. Nah, ketika si seller menjawab tidak bisa, jadi si customer ini ada yang berperan untuk menerjemahkan antara perkataan si seller dengan perkataan si customer. Nah, kemudian untuk kalimat kelima, konteksnya adalah di sini si pelanggan itu mencoba untuk menawar harga komputernya, tapi si seller menolak dengan mengatakan, uncle, this is market price, atau Pak, ini sudah harga pasar, jadi sudah tidak bisa lagi ditawar. Baik, saya rasa sekian dari penjelasan saya tentang 10 kalimat hasil terjemahan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.